Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube channel Susilawati78. Di video kali ini saya ingin berbagi resep kue kacang dengan menggunakan 1 kilo terigu yang rasanya super duper enak. Kacangnya lebih berasa, teksturnya lembut, renyah, dan cocok untuk isian toples lebaran nanti. Nah, mau tahu cara saya membuatnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita ke videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pertama, kita siapkan 750 gram kacang lepas kulit. Pindahkan ke loyang dan ratakan. Di sini kacangnya mau saya open, dan ini opennya tadi sudah saya panaskan dulu di suhu 200 derajat api atas bawah selama 10 menit. Langsung saja masukkan kacangnya dan panggang di suhu 200 derajat api atas bawah selama 20-25 menit atau sampai kacangnya matang. Jangan lupa diaduk-aduk ya bun agar matangnya merata. Atau kalau nggak mau di oven, kacangnya bisa juga kita sangrai di teflon dengan menggunakan api sedang ke kecil sambil terus kita aduk-aduk sampai kacangnya matang dan berwarna coklat keemasan. Nah, kira-kira seperti ini. Matikan kompornya. Angkat dan tunggu sampai dia dingin. Nah, ini kacangnya sudah matang, angkat. Dan ini kita tunggu sampai kacangnya dingin dulu. Ini kacangnya sudah dingin, mau saya blender dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kacangnya ini mau saya pindahkan di wadah yang lebih besar. Masukkan 500 gram gula halus. Ini gula halusnya sebelumnya sudah saya ayak dulu. 1,5 sendok teh garam. 2 bungkus vanili bubuk, 50 gram susu bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata dan seperti buliran pasir, kemudian tambahkan 100 gram tepung maizena, 1000 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan kunci biru, dan 500 ml minyak sayur. Untuk minyaknya, usahakan menggunakan minyak berkualitas bagus ya bun, agar nanti kue yang dihasilkan tidak bau apak atau bau tengik. Di sini saya menggunakan Sanko. Ini minyaknya jangan sekaligus kita tuang ya bun, kita kasih setengah dulu. Aduk-aduk. Tuang sisanya. Aduk lagi sampai tercampur rata dan menjadi adonan. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Kita coba kepal dan coba kita patahkan. Nah, kalau dia mudah dipatahkan seperti ini, itu artinya adonannya sudah pas. Selanjutnya kita siapkan loyang. Olesi loyangnya dengan margarin. Setelah rata, ini bisa kita sisihkan sebentar. Kemudian kita siapkan meja kerja. Lapisi lagi dengan plastik. Beri adonan secukupnya. Lapisi lagi dengan plastik. Dan rolling sampai ketebalan yang diinginkan. Langsung saja kita cetak. Untuk cetakannya saya menggunakan yang model bulat seperti ini. Jangan lupa diberi terigu biar nggak lengket. Bantu ambil dengan sutil kecil atau spatula. Nah, untuk ketebalannya kira-kira seperti ini. Ini nggak sampai 1 cm. Susun di loyang. Ambil lagi. Susun di loyang dan beri jarak.
Kira-kira seperti itu dan lakukan sampai semuanya selesai. Oke bun, ini semuanya sudah selesai dicetak. Selanjutnya, siapkan dulu 4 butir kuning telur. Jadi nanti kalau kurang kita bisa nambah lagi. 4 sendok minyak sayur. Dan 3-4 tetes warna kuning atau disesuaikan dengan selera. Kemudian saring. Langsung saja oleskan ke atas kuenya 1-2 kali. Setelah barisan pertama selesai diolesi dengan kuning telur, langsung saja beri biji wijen. Ini bertujuan agar kuning telurnya tidak keburu kering, sehingga biji wijennya lebih menempel. Begitu seterusnya dan lakukan sampai selesai. Nah, ini saya oles 3 loyang dulu. Sebelumnya, tadi saya sudah panaskan ovennya di suhu 140 derajat api atas bawah selama 15 menit. Dan ini panasnya sudah stabil. Langsung saja masukkan loyangnya. Dan panggang di suhu 135 derajat api atas bawah selama 35-40 menit atau disesuaikan dengan ovennya masing-masing sampai kuenya matang. Untuk yang 2 loyang lagi mau saya panggang dengan oven tangkring yang sebelumnya juga sudah dipanaskan dengan menggunakan api sedang ke kecil kurang lebih selama 15 menit. Dan panggang dengan menggunakan api sedang ke kecil atau di suhu 110-120 derajat selama kurang lebih 50 menit. Untuk lubang atas dibuka ya bun. Setelah 25 menit berjalan, tukar posisinya, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas, yang dari depan ke belakang, yang dari belakang ke depan, begitu juga samping kiri dan kanannya agar matangnya merata. Karena oven tangkring panasnya tidak semerata kayak oven listrik ya bun. Nah, ini yang di oven listrik sudah matang, langsung saja angkat. Dan ini kita biarkan sampai dia dingin dulu, baru kita keluarkan dari loyang. Lanjut, kita bisa panggang sisanya, dan untuk waktunya sama. Nah, ini yang di oven tangkring juga sudah matang, angkat. Dan tunggu sampai dingin. Lanjut panggang sisanya. Nah, ini dia kue kacangnya sudah jadi. Kue kacang ini matangnya merata, tidak ada yang gosong. Untuk rasa jangan ditanyakan lagi ya bun, serius ini enak banget. Kacangnya lebih berasa, teksturnya lembut, renyah, dan pastinya cocok banget untuk isian toples lebaran nanti. Ini wajib dicoba ya bun, insya Allah resepnya tidak mengecewakan. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sebanyak 411 butir atau 6 toples penuh ukuran 500 gram ditambah 1 toples nggak penuh ukuran 500 gram. Sekian dulu video kita kali ini, semoga resepnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.